Nasir. Selamat malam, alhamdulillah. Sehat Pak Nasir, apa kabar? Baik, syukur. Terima kasih. Ya. Luar biasa sekali nih, saya diberikan kesempatan yang amat berharga dan jarang sekali saya bisa mendapatkan narasumber yang hebat. Alhamdulillah. Iya. Ya, Pak Nasir, langsung saja. Beberapa waktu ini kita cukup diramaikan dengan isu yang bukan isu sih, mungkin tertangkapnya terduga terorisme. Yang dua yang kejadiannya mungkin beberapa minggu lalu, salah satunya adalah anggota MUI dan salah satu juga ketua partai. Nah, dari mana kejadian ini cukup membuat masyarakat bertanya-tanya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, mungkin dari Pak Nasir dan pengalamannya bisa diceritakan sedikit, ini gerakan apa sih yang sudah mulai masuk ke lembaga-lembaga yang kita kenal ini luar biasa baik, dan tiba-tiba kita cukup dikagetkan. Bisa dijelaskan mungkin Pak Nasir? Iya. Baiklah. Memang apa yang sudah terjadi kemarin dengan penangkapan seorang ustaz ya di MUI dan juga ada seorang pendakwah ya, dan seorang lagi juga, yaitu 3 orang ustaz yang kemudian ditangkap pihak kepolisian menjadi terduga terorisme ya. Nah, kata terduga terorisme ini yang sebagian masyarakat tidak bisa menerima, khususnya bagi yang mengenali para ustaz-ustaz itu ya. Saya secara pribadi tidak kenal mereka bertiga ya, namun dari keterangan pihak kepolisian ya, para orang yang ditangkap itu terkait dengan kelompok yang bernama Jamaah Islamiyah atau ya, singkatnya dikenal dengan nama JI, kelompok JI. Beginilah ya, kelompok Jamaah Islamiyah itu boleh saya katakan bahwa kegiatan mereka yang paling banyak adalah kegiatan agama, kegiatan religi, atau mereka sebut sebagai kegiatan dakwah. Ya, yang kedua kegiatan pendidikan, kemudian berikutnya kegiatan sosial, ya, bantuan-bantuan kemanusiaan, ya, dan juga ya kegiatan-kegiatan ekonomi, ya, karena mereka juga punya usaha-usaha atas nama Islam dan lain-lain. Kalau kegiatan kemiliteran, ya, yang kemudian kita lebih kenal kelompok Jamaah Islamiyah ini akibat dari aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota Jamaah Islamiyah. Beberapa kali peristiwa aksi bom yang terjadi di tanah air ini dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Itu apa namanya, salah satu dari kegiatan mereka. Nah, saat ini setelah peristiwa bom Bali, setelah tertangkapnya setelah tewasnya Nurdin Al-Azhari, kemudian tertangkapnya banyak anggota Jamaah Islamiyah, ya, anggota Jamaah Islamiyah kemudian membatasi diri mereka, ya, untuk tidak melakukan aksi-aksi terorisme, tetapi mereka tetap melanjutkan ya kegiatan persiapan yang mereka sebut sebagai persiapan perang. Ya, kenapa mereka melanjutkan persiapan perang? Karena persiapan ini ya dengan tujuan akhirnya, yaitu tujuan akhir, yaitu untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Dan itu adalah misi yang sudah mereka harapkan terjadi di Indonesia sejak dari zaman dulu, sekarang dan juga akan datang. Ya. Maka orang-orang yang dalam kelompok Jamaah Islami ini, ya, mereka melakukan persiapan-persiapan. Persiapan dalam menggalang masyarakat, persiapan dalam merekrut, persiapan di dalam melakukan penyebaran paham, ya, dan persiapan kekuatan. Kita tahu ketika para Wijayanto ditangkap, kemudian terungkaplah bahwa sejak tahun 2012 ya kelompok Jamaah Islamiyah sudah mengirim ke Syria. Padahal itu belum ada ISIS, ya, belum dikenal ISIS saat itu. Tapi ya mereka tidak ketahuan mengirim ke sana.
namun menahan diri untuk tidak melakukan aksi di Indonesia. Nah, setelah para Wijayanto ditangkap, anggota Jamaah Islamiyah ini tetap terus bergerak, yaitu dalam kegiatan-kegiatan religi yang lain, dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, ya kegiatan keagamaan lainnya, ya begitulah. Nah, dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ya hampir sama seperti umat Islam lainnya, di mana umat Islam lainnya melakukan kegiatan religi di sekolah, di tempat-tempat ibadah, di tempat umum, publik, ya begitu. Dan mereka juga berusaha untuk membaur, mengikuti bersama dengan masyarakat sekitar seperti ormas-ormas yang ada, ya malah mereka membuat yayasan-yayasan, ya mereka juga membuat panti asuhan, ya sama seperti masyarakat umat Islam lainnya, ya begitu. Jika ada peluang untuk menjabat sebagai guru, mereka masuk. Jika ada peluang menjabat sebagai, ada di antara mereka juga tidak menolak. Ya, kita tahu pemerintah. Tetapi ada juga sebagian yang kemudian melunak, ya, untuk tidak menganggap haram bekerja dengan pemerintah. Maka oleh karena itu, ya kita temukan di antara kelompok Jamaah Islamiyah yang ditangkap, di antara mereka ada juga dari ASN, ada di antara juga pengusaha, ada juga di antara mereka lah wirausaha, ya, dan macam-macam. Nah, belakangan kemudian polisi mengungkap mereka salah satu dari kelompok MUI. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa polisi bukan menangkap ustadz, ya. Polisi juga bukan anti-Islam. Polisi juga bukan memerangi Islam. Seperti yang sebagian orang menuduh, ya, terhadap pihak kepolisian. Kita negara hukum, ya Indonesia negara hukum, ya ada undang-undang yang kemudian diberlakukan di Indonesia yang kemudian pihak kepolisian melakukan penegakan hukum. Nah, Jamaah Islamiyah sudah dinyatakan sebagai korporasi terlarang pada tahun 2007. Artinya kita tahu kalau sudah korporasi terlarang, siapa saja yang kemudian menggerakkan Jamaah Islamiyah atau masuk dalam struktur Jamaah Islamiyah itu bisa dipidana karena sudah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Ya. Nah, diketahui, ya, ustadz-ustadz yang ditangkap itu ternyata mereka, ya, aktif dalam kelompok Jamaah Islamiyah berdasarkan saksi-saksi yang sudah ditangkap, ya. Polisi malah menyatakan ada 28 BAP atau 28 orang yang memberi keterangan, ya, tentang keterlibatan 3 orang ustadz tersebut, ya begitu. Artinya kalau, ya, mereka benar masuk di dalam jaringan, maka itu bisa dipidana, ya. Nah, ditambah lagi pengembangan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukan baru-baru ini, bukan tiba-tiba 3 orang ustadz itu ditangkap, tapi ini sudah rentetan dari awal tahun 2021 ini. Sudah banyak anggota Jamaah Islamiyah ditangkap di berbagai provinsi, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya, dan di berbagai daerah, ya begitu. Nah, pengembangan dari penangkapan di Lampung terungkaplah, ya, ternyata, ya, kelompok Jamaah Islamiyah ini kemudian melakukan pendanaan ataupun mengumpulkan pendanaan lewat, ya, Baitul Mal, ya, lewat kotak amal, ya, lewat dari infak-infak dan juga sumbangan-sumbangan, ya, karena yang melakukan itu adalah orang yang masuk dalam jaringan Jamaah Islamiyah, ya, maka polisi, ya, mencurigai pendanaan itu, ya, adalah untuk Jamaah Islamiyah, yaitu korporasi yang sudah dilarang. Ya, inilah yang sebenarnya masyarakat perlu difahamkan, ya. Polisi bukan berdasarkan asumsi. Polisi berdasarkan fakta dan bukti, juga kesaksian yang ada, ya. Sementara masyarakat kan tidak tahu, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ditangkap ini, ya, yang kemudian diungkap oleh pihak kepolisian. Mari kita kembalikan kepada hukum yang berlaku. Baik. Nah,
Kemudian sepengalaman dari Pak Nasir, apakah ada perbedaan dari gerakan JI dulu dan hingga saat ini? Sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari dulu hingga sekarang yaitu Tanzim Sirri. Itu istilah yang mereka pakai. Tanzim Sirri itu adalah organisasi rahasia. Ya, mereka bergerak secara clandestine atau bergerak itu atau kita kenal dengan sebut istilah gerakan bawah tanah. Ya, diam-diam, tanpa ketahuan. Ya, nah itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Begitulah cara gerakan mereka. Mereka tidak akan terbuka, tidak akan melakukan apa namanya memiliki kantor dengan nama Jamaah Islamiyah. Mereka tidak akan mungkin melakukan demonstrasi dengan nama Jamaah Islamiyah. Mereka tidak akan terang-terangan mengakui dalam sebuah kegiatan agama, ya, ceramah, tabligh akbar, atau sekolah-sekolah atas nama Jamaah Islamiyah, ya. Jadi hal tersebut dari dulu sampai sekarang dan saya yakin juga akan datang, itu pasti mereka akan tetap terus berhasil, ya, itu tidak pernah berubah. Namun yang mungkin berubah adalah dikala masyarakat melihat apa namanya mereka dulu melakukan aksi bom, ya, aksi asasinasi, ya, dulunya, sekarang ya mereka mulai mengurangi, ya, namun melakukan persiapan. Kita tidak tahu persiapan itu untuk apa, ya. Tapi paling tidak seseorang ketika memiliki senjata api tetap melanggar, ya, tetap menjadi sebuah pelanggaran, ya, dan itu bisa dipidana karena memiliki senjata api yang tanpa izin. Apalagi memiliki bahan peledak, ya. Nah, buat apa bahan peledak itu? Ya kalau bukan untuk sesuatu yang negatif, ya begitulah. Nah, ketika seseorang itu memiliki bahan peledak, lalu kemudian dia masuk dalam kelompok jaringan yang sudah dinyatakan sebagai kelompok jaringan terorisme yang terlarang, berarti ini bisa diarahkan kepada persiapan untuk melakukan aksi terorisme, ya begitu. Nah, mereka perubahannya adalah kalau dulu ya mereka buru-buru untuk melakukan aksi, kalau sekarang mereka masih menahan diri. Namun dalam waktu yang sama melakukan persiapan. Syukur alhamdulillah pihak kepolisian kemudian melakukan pencegahan. Sebelum terjadi sesuatu, ini sudah dapat diungkap. Ya, mereka memiliki senjata api, mereka memiliki bahan peledak, dan ini suatu apa yang patut kita apresiasi kepada pihak kepolisian. Baik, berarti bisa diberikan kesimpulan bahwa memang metodenya sama, tetapi pergerakannya ini jadi lebih terstruktur dan lebih silent lagi dengan tidak tergesa-gesa melakukan tindakan seperti itu ya Pak Nasir? Iya benar, artinya gerakan mereka ini memang fleksibel ya. Mereka akan sesuaikan keadaan sekitar, mereka akan sesuaikan dengan keadaan masyarakat, mereka akan sesuaikan dengan budaya setempat, ya begitu. Dalam rangka penyamaran, dalam rangka menyembunyikan gerakan mereka, dalam rangka menyembunyikan jaringan yang ada sama mereka. Ya. Nah, kemudian apakah dalam hal mengikuti perkembangan JI ini, Pak Nasir melihat metode baru untuk perekrutan bagi calon-calon anggota JI, ataukah memang yang saat ini berkembang pada metode baru apa? Coba ulang kurang jelas, metode ya, baru apa? Metode baru perekrutan untuk anggota JI. Oh. Ya, apakah Bapak melihat ada metode baru ataukah anggotanya masih memang yang lama-lama? Iya, prinsipnya ya dalam melakukan perekrutan ya pasti ujungnya itu adalah tatap muka. Ya, ujungnya pasti akan tatap muka, akan bertemu, ya begitu. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, ya, maka perekrutan dapat dilakukan lewat IT, lewat media sosial, ya, lewat dukungan-dukungan, ya. Maka yang pertama mereka cara perekrutan itu adalah mereka menyentuh rasa solidaritas, ya, membuat orang menjadi simpati kepada umat Islam di luar negara, ya. Misal contoh, ya mereka mengajak bersimpati kepada yang tempat-tempat konflik di luar seperti di Syria, Afghanistan, ya, ataupun di
Myanmar misalnya lah itu. Jadi tumbuh rasa solidaritasnya itu. Jadi isu-isu itu kemudian dimanfaatkan ya untuk menggugah ya hati orang-orang saat sekarang ini. Informasi tersebut dengan mudah bisa mereka sebarkan lewat media sosial, lewat internet. Bahkan ya mereka juga kadang menyebar spanduk-spanduk ya dan memberikan nomor-nomor rekening ya begitu supaya orang bisa bebas untuk memberi sumbangan ya. Itu cara perekrutan yang terus mereka berkembang. Perekrutan berikutnya adalah ya dilakukan lewat tempat-tempat pendidikan ya begitu. Lewat tempat pendidikan ini bukan sekolahnya, tetapi ya ketika orang-orang itu kemudian berada di tempat pendidikan ya terjadilah ada hidden curriculum ya. Hidden curriculum ini maksudnya memanfaatkan apa namanya wilayah yang mereka kuasai, yaitu wilayah tempat pendidikan, untuk menseleksi siswa yang berpotensi, menseleksi wali murid yang berpotensi, lalu kemudian mereka berkenalan, mereka kemudian mengajak untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak ada di tempat pendidikan. Tetapi di tempat pendidikan itulah terjadi macam interaksi, ya, tempat menjalin hubungan, ya begitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa diajarkan sesuatu negatif di dalam tempat sekolah, ya, tempat pendidikan, tetapi dimanfaatkan itu sebagai media untuk bertemu, ya, media tempat untuk berkumpul, ya, kemudian tempat untuk berinteraksi, tempat untuk menjalin hubungan, ya, tempat untuk menyebarkan informasi-informasi, ya, kepada masyarakat sekitar dan juga kepada wali-wali murid, ya. Itu juga metode sampai sekarang masih dipakai, ya. Nah, jadi perekrutan dengan isu-isu seperti menegakkan negara, menegakkan khilafah itu tidak pernah berubah. Kemudian isu-isu untuk menentang pemerintah yang ada, anti Pancasila, ya, anti NKRI, itu juga masih tetap terus mereka sebarkan. Ya, tidak ada perubahan soal itu. Baik, berarti dalam hal ini dunia pendidikan juga memiliki celah untuk bisa terkena ideologi yang ingin mereka sampaikan, baik dari mungkin dari tadi wali-wali murid atau bahkan murid itu tersendiri. Ya, ya, semua kesempatan yang mungkin mereka dapat menyebarkan informasi, ya mereka akan pakai secara offline, secara online, ya, tatap muka, ya, lewat pesan, ya, lewat selebaran, lewat buku, itu semua mereka akan gunakan, ya. Intinya lah membuat orang itu menjadi bagian dari mereka, walaupun tidak menjadi anggota kelompok, tetapi menjadi satu persepsi, ya, menjadi sepaham, ya, punya musuh bersama, ya, itu diarahkan. Nah, dikala seseorang kemudian dilihat punya potensi untuk lebih aktif, maka orang itu kemudian diajak, ya, menjadi bagian dari kelompok mereka. Pak Nasir melihat perkembangan atau mungkin perubahan dari JI dari tahun ke tahun itu seperti apa? Ya, perubahan dari JI dari tahun ke tahun itu strukturalnya itu berubah. Ya, struktural lintas negara menjadi struktural dalam negeri Indonesia. Ya, struktural yang seluruh Indonesia menjadi per provinsi. Ya, begitu. Itu juga mereka berubah secara strukturalnya. Ya, kemudian dalam melakukan persiapan, melakukan aksi. Kalau dulu tuh buru-buru ada saja yang mereka melakukan aksi, sekarang mereka lebih berhati-hati. Ya, begitulah. Boleh saya katakan bahwa mereka memiliki rencana jangka panjang, ya, dibanding dengan yang sebelumnya. Ya, begitu. Baik.
jika memang dulu itu kan selalu tergesa-gesa, kemudian melakukan eksekusi, dan sekarang mereka memikirkan secara matang. Nah, kemudian mereka dalam hal ini kan kemarin sudah masuk ke dalam lembaga, yang dalam mungkin kalau kemarin ada MUI, tapi kita nggak tahu nih lembaga-lembaga pemerintahan lain yang disusupi oleh mereka. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk bisa menangkal paparan radikal? Ya, sebenarnya ya setiap lembaga, baik lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta sebaiknya punya mekanisme ataupun alat untuk mendeteksi tingkat kita sebut sebagai tingkat radikalisme. Jika seseorang itu kemudian diketahui sudah terpapar, maka sebaiknya dinasihati supaya berhenti. Kalau tidak mau berhenti, sebaiknya jangan dilanjutkan. Begitu. Karena kadang-kadang seseorang itu menjadi radikalisme akibat dari ikut-ikutan. Bukan karena benar punya sebuah keyakinan. Ada kala seseorang itu dengan penuh keyakinan, begitulah. Jadi kita juga tidak bisa mengeneralisasi. Nah, dan kita butuh ada counseling kepada orang-orang tersebut. Dan memang tidak bisa dilihat dari ciri-ciri fisikal. Kita juga tidak bisa menentukan melalui ciri-ciri pakaian, begitu. Tetapi yang bisa kita deteksi itu dari sisi pendapatnya, kalimatnya, kemudian bahasa yang dipakai. Bagaimana mereka itu melihat pemerintah yang ada. Begitulah. Jika bahasa-bahasa itu yang kemudian keluar, menolak NKRI, menolak Pancasila, tidak setuju dengan pemerintahan yang ada, sebaiknya mereka diingatkan, dinasihati. Kenapa? Kalau misalnya tidak setuju dengan pemerintah yang ada, jangan kerja sama pemerintah. Kalau tidak setuju dengan undang-undang yang ada ataupun empat pilar yang ada di Indonesia, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan Undang-Undang 45, sebaiknya jangan jadi ASN, begitulah. Jadi harus dilakukan penseleksian tersebut, begitu. Baik, kalau tadi untuk lembaga dan para pekerja yang di masing-masing instansi tersebut, pesan dan harapan Pak Nasir ke depan bagi masyarakat untuk bersama-sama menangkal radikalisme. Kita selalu berharap bahwa bisa hidup bersama secara rukun, kita bisa hidup bersama, saling menghargai, saling menghormati. Kita berharaplah tidak ada saling mencurigai, saling kita membenci, kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukanlah kita saling peduli. Kenapa kita butuh pada saling peduli? Karena dengan saling peduli, itu secara tidak langsung kita telah melakukan pencegahan. Bisa contoh, ada rumah tetangga kita ini, ternyata banyak tamunya, kemudian sandalnya masuk ke dalam, berarti ada sesuatu, sedang berkumpul diam-diam di dalam. Maka kita harus peduli, kepo, cari tahu, bukan curiga, kan? Dia bukan curiga. Datanglah ke rumah itu, tanya, Assalamualaikum, selamat pagi, bagaimana kabar? Ada kumpul-kumpul apakah ini? Boleh gabungkah? Nah, kok kita nggak diajak, gitu kan? Nah, jadi bukan curiga, begitu. Kita kepo, kita peduli. Secara tidak langsung dengan kepedulian, dengan kepo, dia kalau misal punya niat yang tidak baik pasti tidak akan nyaman dan juga tidak akan betah. Syukur-syukur dia pergi pindah ke tempat lain. Begitulah. Nah, karena kita mau jangan langsung membenci, jangan langsung mencurigai. Oh,
dia kumpul berarti dia kelompok teroris. Tidak boleh. Jangan begitu, ya. Kita harus kedepankan positive thinking, ya. Jadi positive thinking itu, ya, sebenarnya patut kita kembangkan, ya, positive thinking. Nah, tapi secara tidak langsung kita telah melakukan pencegahan. Contoh yang lain misalnya, ya, ternyata dia rumahnya itu jarang bergaul, ya, tidak mau membaur, ya, begitu. Pergi pagi, pulang malam, begitu. Ya, kita perlu peduli juga, tanya kabar, ya, kerja di mana, istrinya, begitu. Jangan-jangan, ya, dia malu membaur, kenapa? Karena ternyata dia orang yang tidak mampu, ya, pakaiannya kurang, makanannya kurang. Dengan kita peduli, kita bisa bantu, kan? Nah, begitu, ya. Tapi kalau ternyata dia memang punya niat yang tidak baik, ya, paling tidak dia menjadi tidak betah, ya, dia pindah ke tempat lain. Nah, begitu. Nah, itu pentingnya peduli, ya. Atau jangan-jangan dia kemudian diam-diam tidak muncul, ternyata dia kena COVID, ya. Dia kemudian isolasi mandiri, tapi salah isolasi mandirinya, ya, kemudian dia tidak makan, tidak ada orang yang membantu memberi bantuan makan. Maka kalau kita tidak kepo dan tidak peduli, kasihan dia, akhirnya mati diam-diam di dalam rumah itu sendiri, ya. Tapi dari sisi yang lain, ternyata dia diam-diam, ya, bikin bom sendiri. Kalau kita biarkan juga, kita juga tidak akan lakukan pencegahan. Ternyata kita lihat, ya, dia membuat persiapan. Nah, sebelum terjadi sesuatu, kita sudah dapat mencegah. Jadi, menurut saya, ya, saya tidak setuju untuk kita saling peduli. Saya tidak setuju untuk kita saling curiga. Begitu. Tetapi yang saya setuju adalah kita saling peduli. Dengan peduli, kita waspada. Begitu kan? Kenapa? Jangan sampai kita waspada, jangan sampai ada yang yang nakal dari tetangga kita, jangan sampai ada yang kekurangan dari tetangga kita, jangan sampai ada yang butuh sesuatu tapi kita tidak tahu. Jadi masyarakat butuh melakukan sesuatu kewaspadaan dalam rangka untuk peduli. Di satu sisi yang lain, ya, kita perlu beri bekal kepada masyarakat. Ya, bekalnya adalah pengetahuan untuk mengenali, ya, ciri-ciri radikalisme. Bukan dengan pakaian, ya, bukan karena dia mau berpakaian asing atau lain dari orang lain, ya, tetapi dari sikap dan bahasanya, ya. Ketika dia mudah melakukan kekerasan, mudah merusak, ya. Nah, ini patut kita waspadai, ya. Kalau dinasihati tidak mau berhenti, ya, maka sebaiknya kita laporkan kepada pihak kepolisian. Begitu. Jangan main hakim sendiri. Ya, itu tidak baik. Kembalikan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu yang bisa saya jawab. Satu lagi, ini adalah masalah penyebaran informasi. Ya, orang bisa bilang itu hoax, orang bisa bilang itu fitnah. Makanya masyarakat harus cerdas mengenali. Pemerintah sudah menyediakan, ya, situs, ya, sudah menyediakan perangkat untuk mengenali apakah ini informasi hoax atau tidak. Namun tidak semua masyarakat kita pandai untuk menggunakan fasilitas itu. Maka oleh karena itu, ya, sebaiknya apa saja yang mereka dengar, mereka lihat, mereka nonton atau mereka baca, itu sebaiknya klarifikasi kebenarannya. Benarkah ini? Betulkah ini? Ketika ada orang mengatakan bahwa polisi melakukan kriminalisasi ulama, ya, apakah benar, ya, polisi melakukan kriminalisasi ulama? Begitu. Kenapa tidak ulama lain ditangkap? Kenapa cuma ulama itu ditangkap? Jadi bukan ulama yang ditangkap,
Orang yang ditangkap itu karena dia melanggar hukum, ya begitu, ya. Jadi bahasa itu patut kita luruskan. Hanya karena ada orang ingin mendiskreditkan pemerintah atau mendiskreditkan polisi, sehingga mereka menggunakan istilah ya yang ingin menyudutkan pemerintah dan polisi, yaitu bahasanya kriminalisasi ulama. Tidak benar itu, ya itu tidak baik, ya. Yang benar, mari kita kembalikan pada hukum. Mereka ditangkap karena melanggar undang-undang yang ada. Sedikit lagi, Boleh, silakan. Ya, kita ini kan hidup berbilang suku, berbilang agama, berbeda, yang ada perbedaan. Makanya konsep Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu harus kita pegang. Ya, kita harus akui perbedaan yang ada. Kita harus hargai ya perbedaan, menghormati perbedaan. Itu kunci untuk kita bisa hidup berdampingan, ya. Saling hormati, saling menghargai ya pada perbedaan. Jangankan beda agama, ya. Dalam satu agama pun terkadang terjadi perbedaan. Kalau dalam Islam beda mazhabnya, kalau dalam agama lain beda sektenya, ya begitu. Jadi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan tersebut? Begitulah. Itulah dia keindahan yang ada, yaitu perbedaan. Jika kita bisa menerima perbedaan dan bisa mensikapi dengan bijak perbedaan tersebut, insya Allah ya kita akan bisa hidup rukun, baik, aman, damai ya dengan di dalam negara yang kita cintai ini.